Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai financial analysis dari sebuah perusahaan yang kita nilai dari annual report-nya. Dalam video ini, perusahaan yang akan kita ulas adalah PT Aneka Tambang. Dalam menganalisa keuangan sebuah perusahaan ada beberapa cara. Salah satunya adalah financial analysis common sense. Dalam financial analysis common sense ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertical analysis dan horizontal analysis. Tetapi dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai vertical analysis dari sebuah perusahaan Antam. Dapat dilihat bahwa dalam menggunakan vertical analysis, kita dapat melihat secara jelas persentase peningkatan dan penurunan dari setiap account yang nantinya akan berhubungan pada net income dari sebuah perusahaan. Dalam kasus ini ada dua hal yang perlu kita soroti, yaitu revenue dan juga net income. Terlihat jelas bahwa di tahun 2019 ke tahun 2020, revenue perusahaan Antam mengalami penurunan sekitar 19,53%. Akan tetapi pada net income malah naik sekitar 83% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jika diperhatikan lebih dalam lagi, ternyata ada beberapa account yang tergolong pendapatan juga meningkat secara pesat, seperti operating income dan pre-tax income. Jadi kesimpulannya, jika dilihat dari sisi vertical analysis dari PT Antam ini, mengalami peningkatan dari segi performa perusahaan dalam memanajemen aset perusahaannya. Jadi saya akan membahas mengenai activity ratio PT Aneka Tambang. Dalam activity ratio, kita harus menghitung inventory turnover untuk mengukur jumlah persediaan yang terjual dalam satu tahun, dan account receivable turnover untuk melacak perputaran piutang yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dapat dilihat dari annual report Antam, bila dibandingkan inventory turnover pada tahun 2020 dengan 2019, maka pada tahun 2020 memiliki inventory turnover sebesar 8,72 kali dan pada tahun 2019 sebesar 15,74 kali. Selanjutnya, untuk account receivable turnover dari perusahaan memiliki angka sebesar 15,72 kali dan pada tahun 2020 sebesar 33,61. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Tambang lebih efisien pada tahun 2019 daripada tahun 2020 dalam mengelola persediaan dan piutang perusahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai rasio likuiditas, di mana ada tiga rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio ini rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya, di mana jika current rasionya perusahaan 100% ataupun lebih dari 100%, maka akan lebih baik, di mana jika 100% sama dengan 1:1, yang berarti jumlah yang sama untuk melunasi kewajiban. Rumusnya yaitu current asset dibagi current liabilities, di mana terjadi penurunan sekitar 20% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Yang kedua yaitu quick ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar utang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rasio ini tidak harus 100% atau 1:1, tetapi jika mendekati 100% saja, maka sudah dinilai baik. Rumus dari quick ratio ini yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities, di mana terjadi penurunan sekitar 30% dari 110% menjadi 86% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Yang ketiga ada cash ratio, di mana rasio ini digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan cepat digunakan atau dicairkan.
Rasionya pun juga sama, jika 100% itu sudah baik dan akan lebih baik jika lebih dari 100%. Dan rumus dari cash ratio ini yaitu kas setara kas dibagi current liabilities, di mana terjadi penurunan sekitar 16% dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena terjadi peningkatan current liabilities juga dari tahun 2019 ke tahun 2020. To equity ratio. DER adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Debt equity ratio Antam di tahun 2020 ada di angka 66,5%. DER yang ideal yaitu di bawah 100%, karena DER yang di atas 100% itu artinya perusahaan memiliki hutang atau kewajiban yang lebih besar daripada modalnya. Sehingga DER Antam yang di angka 66,5% masih tergolong ideal dan tidak terlalu tinggi. Return on equity. ROE dapat menunjukkan keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh investor. Return on equity PT Aneka Tambang tahun 2020 ada di angka 6,04%. Angka 6,04% menunjukkan bahwa perusahaan PT Aneka Tambang adalah perusahaan yang masih tergolong profitable atau menguntungkan. Net profit margin. Net profit margin adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Net profit margin PT Aneka Tambang tahun 2020 ada di angka 4,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Antam dinilai kurang efektif dan efisien dalam mencetak laba bersih dan menekan angka pengeluaran. Umumnya NPM yang baik ada di angka di atas 5%.